Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Rambutan 03 Pagi, Bapak Wahidudin MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru kelas 1 sampai dengan kelas 6. Serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru calon penggerak, guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fadilah, Bapak Robi Mustari, dan saya sendiri Ika Pandu Tertiwi. Semoga acara ini dapat berjalan lancar sampai nanti selesai. Amin. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu adalah sambutan oleh Bapak Wahyudin MPD selaku Kepala Sekolah SDN Rambutan 03 Pagi. Kepada Bapak Wahyudin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Rambutan 03 Pagi. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul di ruang guru SDN Rambutan 03 Pagi dalam rangka kegiatan calon guru penggerak atau CGP SDN Rambutan 03 Pagi, yaitu Bu Ika Pandu Pertiwi, Bapak Robi Mustari, dan Bapak Muhammad Fadilah. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini adalah kegiatan CGP yang kesekian yang kita ikuti. Ternyata bukan cuma CGP-nya yang mendapat ilmu, tapi kita semua mendapat ilmu. Banyak hal-hal baru yang tadinya atau mungkin kita merefresh apa-apa yang setelah kita dapatkan, ilmu-ilmu sebelumnya yang sudah kita dapatkan, dan kita mendapat penyegaran yang mungkin tadinya sekilas kita amati, kemudian kita jalankan, kemudian ini mungkin ditambah hal-hal yang baru. Mudah-mudahan ini menambah perbendaharaan kita tentang bagaimana mengelola pembelajaran yang baik. Dan hari ini, kalau tadi saya baca itu ada diseminasi, ya, diseminasi. Diseminasi adalah merupakan paradigma yang untuk memecahkan masalah bagi kita, terutama dalam lingkungan terkecil, lingkupnya adalah kelas. Ya, mudah-mudahan apa yang akan nanti disampaikan itu pastinya sangat berguna bagi kita semua, ya Bapak Ibu, karena memang kelas itu pastinya banyak karakter yang ada di situ, termasuk kita sendiri sebagai gurunya mempunyai karakter juga di situ. Jadi karakter anak itu, misalkan anak kita ada 32, itulah karakter yang harus kita pahami, dan masing-masing anak itu mempunyai karakter dan coraknya sendiri. Kemudian kita bagaimana menganalisa, kemudian bisa mengambil asesmen yang paling tepat bagi anak-anak kita dari 32 karakter tersebut. Nah, mudah-mudahan di hari ini, di kesempatan ini, dalam kegiatan CGP Sekolah Rambutan 03 Pagi, kita mendapatkan masukan atau perbendaharaan yang baik dari CGP SDN Rambutan 03 Pagi. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan sekolah kita makin lebih memahami bagaimana cara memecahkan masalah di lingkungan sekolah kita terutama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyudin yang telah memberikan sambutan dan semangatnya. Semoga hari ini Bapak Ibu semua mendapatkan ilmu baru ya Bu, ilmu yang bermanfaat untuk penerapan kita di kelas. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi pertama di modul 1.4 ini tentang budaya positif, tapi di dalamnya terdapat 6 materi. Jadi 6 materi itu dibagi 2. Oke, kata atau kalimat yang kurang berkenan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua, Bapak Ibu guru, terima kasih. Tadi teman saya sudah menyampaikan 4 materi yang harusnya 6 materi kita selesaikan. Yang pertama tadi materinya apa Bu? Disiplin positif. Kemudian hukuman dan konsekuensi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Kebutuhan dasar manusia. yang ketiga yang tadi Bu Ika sampaikan. Keyakinan. Yang tadi Bu Ika sampaikan, keyakinan kelas. Satu lagi, 5 posisi kontrol guru. Iya, jadi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol. Bapak dan Ibu guru semua, dari awal kita sudah sepakat bahwa kita hanya menyampaikan materi yang akan kami sampaikan di hari ini sebagai masukan atau media sharing dan berbagi. Kemungkinan seandainya di sekolah kita ini belum melaksanakan itu, insya Allah mudah-mudahan dengan diseminasi yang kami lakukan, kita akan bisa ke arah sana walaupun hanya sedikit perubahan yang kita lakukan dalam menerapkan budaya positif tersebut. Baik teman-teman, saya mau ajak teprok dulu, tapi teproknya seperti ini. Kalau saya bilang ganjil, posisinya kayak gini Bu, tangannya seperti ini. Kalau saya bilang ganjil, tepuk. Kalau saya bilang genap, jangan ditepuk. Siap? Genap. Konsentrasi dulu ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap ya Bapak Ibu ya. Sekarang kalau saya bilang ganjil, balikin lagi. Genap. Ganjil. Balikin lagi. Nah, sekarang saya kasih 3 instruksi. Genap, ganjil. Genap, ganjil. Oke ya, genap, ganjil. Kalau misalnya ganjil, genap, ganjil, genap, genap. Itu baru latihan. Kalau misalnya langsung, oke siap ya. Ganjil, genap, ganjil, genap. Nah di sini artinya ada tahapan bahwa mungkin ke anak-anak itu bisa dilakuin. Kalau sementara kita ini paling cuma 3 perintah kita bisa fokus. Itu artinya bahwa faktor usia tidak bisa tepuk tangan buat kita semua. Gampang amat. Kalau buat kita gampang, tapi nanti kalau buat anak-anak insya Allah rame Pak gitu. Sampai Nino aja jorok-jorokan. Nino. Oke, Bapak dan Ibu guru, perkenankan saya untuk memaparkan 2 materi yang akan merupakan tugas kami dalam memaparkan materi ini, yaitu pertama kebutuhan dasar manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan. Apa itu kebutuhannya masing-masing? Kalau dulu SMP, SMA saya belajar tentang kebutuhan dasar manusia itu ada yang namanya kebutuhan primer. Pintar Bu Yati. Bu Yati dulu ekonomi ya jurusannya?
Bu Artin tahu tuh. Kita SMP belajar tuh, Bu. Saya belajar SMP nilai ekonomi, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Ya. Jadi kebutuhan akan dalam kehidupan kita itu mana yang lebih kita dahulukan kan gitu ya. Kalau kebutuhan primer harus dulu. Kira-kira Bu kalau kebutuhan primer apa ya Bu? Sandang, pangan, papan. Sekarang sandang nggak terlalu jadi primer. Kadang apa yang sudah kita dulu pernah pelajari ternyata konsep-konsep seperti itu akan berubah. Berarti di sini terbukti bahwa Ki Hajar Dewantara bilang bahwa pendidikan atau transformasi pendidikan itu berjalan sesuai dengan kodratnya alam dan kultur sosial yang akan terjadi di masa depan. Jadi kalau kita sebagai guru, saya khususnya ya gini-gini aja ya, siap-siap tergeser oleh transformasi pendidikan. Bukannya Pak Wahyudin atau kepala sekolah yang menggeser kita, tapi memang kodrat alamnya akan seperti itu. Kalau orang bilang sunatullahnya akan seperti itu. Jadi makin terpuruk akhirnya stres, stroke. Iya, jangan sampai ya. Mudah-mudahan kita selalu jadi guru yang sehat, ceria dan berpikiran positif. Jadi kalau di sini terkaitnya sama budaya positif yang tadi kita sampaikan atau kita dengarkan sama-sama, katanya ke sini. Ya. Mau dibacain Bu Devi? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala bentuk yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala hal yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu, serta seluruh usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Terima kasih Bu Devi. Saya mau tanya sama Bapak Ibu guru, kira-kira keywordnya apa nih Bu? Kata kuncinya apa Bu? Kata kuncinya. Bu Hajiani? Usaha yang ekonomi berarti. Betul. Farid gimana Farid? Tujuan tertentu. Bu Reni mungkin ada yang lain kata kuncinya apa kira-kira menurut Bu Reni? Orang ekonomi, orang sains. Bu Reni orang sains. Kita inginkan. Ada lagi yang lain? Usaha untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan dasar. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar. Terima kasih. Kalau kita gabungin apa yang sampaikan sama Bu Reni, sama Pak Urip, sama Bu Devi, satu keyword. Kita kecilin lagi, kita first lagi jadi satu, yaitu tujuan. Tujuan mendapatkan kebutuhan yang tadi dibilang primer, sekunder, tersier, gitu. Kita kerja buat apa? Buat cari uang. Cari uang buat apa? Buat makan. Istilah sederhananya kayak gitu. Buat makan, buat beli baju, jalan-jalan. Buat berkeluarga bisa. Itu salah satu tujuan. Nah, sekarang kaitannya sama budaya positif, kita akan mencapai tujuan buat siapa? Kita melakukan budaya positif di sekolah untuk siapa? Itu yang pertama. Saya mau ini nih tebak pikiran. Kalau Bu Harti tujuannya di sekolah mau ngapain Bu? Mendidik anak. Tepuk tangan Bu Harti, Masya Allah, luar biasa. Kalau Pak Robi kesini mau ngapain Pak Robi ke sekolah? Pak Robi kalau ke sekolah mau apa? Mau kerja? Mau kerja.
kerja kita jadi guru. Kebetulan kita bekerja sebagai guru. Kemudian tadi guru itu yaitu mendidik, kemudian membimbing, mengarahkan, serta mengajarkan hal-hal yang baik. Kembali ke tujuan awal bahwa budaya positif akan memenuhi kebutuhan dasar manusia, khususnya kepada murid kita seperti ini. Setuju nggak Bu? Ini yang pengen didapetin sama murid-murid kita di sekolah plus di rumah. Seandainya di sekolah tidak dapat, di rumah dapat, alhamdulillah masih bisa balance murid kita. Tapi seandainya di sekolah nggak dapat, di rumah nggak dapat, maka imbasnya kita lihat di sekolah juga kelihatan anak-anaknya seperti apa. Jadi ini yang dibutuhkan sama murid-murid kita. Yang pertama kesenangan. Mereka datang ke sini kebanyakan masih mau main, betul? Ya, masih mau main. Main belajarnya sedikit, mainnya banyak. Gitu. Padahal di TK udah puas. Gitu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ini murid pasti pengennya gitu. Saya punya murid namanya Nino. Iya. Nino. Misteri Itu kasus nih. murid favorit. Jadi ini anak ibunya nggak ada. Ketika lagi sedihnya mau dapat minta kasih sayang ibunya sudah almarhumah. Jadi sama kakaknya juga punya urusan lain gitu. Jadi boleh dibilang setelah saya tanya awalnya dengan diagnostik kasus di awal tahun pelajaran kelas yang saya pimpin, itu dia bilang di rumah sendirian. Ayahnya kerja jadi petugas keamanan di sebuah universitas di Tangerang, jadi pulangnya seminggu sekali. Alhasil anak tersebut kurang mendapatkan kasih sayang. Makanya saya selalu memberikan kasih sayang. Kalau datang saya peluk. Terus kalau dia minta jajan saya nggak kasih, nggak boleh kasih jajan. Nanti yang lain minta kan gitu. Jadi untuk yang seperti itu nanti dulu di bagian belakangnya lagi. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu freedom. Murid pasti pengen bebas. Bebas dalam arti apa? Menentukan minat dan bakatnya, buat mengembangkan minat dan bakatnya. Dari keyakinan kelas yang tadi disampaikan sama Bu Ika, kaitannya sama kebebasan mereka dalam mengembangkan potensinya. Kalau dikit-dikit dilarang, kapan mereka mau mengembangkan potensi dirinya? Kalau tadi jangan berlari-lari di koridor, tadi kan udah dapat materi dari Bu Ika. Kira-kira kalau jangan berlari-lari di koridor, keyakinan kelasnya kayak gimana? Coba deh. Jalan saja dengan baik. Jalan saja dengan baik di koridor. Atau ada lagi yang lebih hati-hati berjalan di koridor. Kata-kata itu sedikit banyak menurut saya itu menyentuh. Jadi dia mau lari, dia mau jalan, tapi yang penting hati-hati gitu. Atau kalau misalnya jalan saja, seandainya dia mau jalan saja, kalau dia pengen lari juga mungkin belum ada kebebasan yang dia dapat. Contoh tadi, jagalah kebersihan. Kalau buanglah sampah pada tempatnya, yang dia lihat di kolong meja bisa buat tempat sampah, ya dibuang ke situ sama anak. Tapi kalau dibilang buanglah sampah, jagalah kebersihan, maka akan tercermin atau terimage bahwa anak-anak akan bilang, oh iya tempatnya sampah itu, tempat buang sampah itu di situ. Kalau untuk menjaga kebersihan berarti biasanya dari sampah. Nanti dia akan berpikir bahwa menjaga kebersihan itu bagi dirinya baik dan bagi lingkungan juga baik. Itu yang ketiga tentang kebebasan. Yang keempat tentang penguasaan atau power. Anak biasanya nggak mau diatur. Anak sepertinya nggak mau diatur. Kita aja nggak mau diatur, dengan apalagi anak. Nah,
dengan budaya positif yang tadi disampaikan sama teman-teman, ini kaitannya kita akan menciptakan bahwa anak-anak juga punya power. Anak-anak mampu untuk menguasai dirinya, murid-murid mampu menguasai dirinya sehingga dapat mengembangkan minat dan bakatnya yang dimiliki masing-masing. Optimal gitu. Kalau tadi saya lihat Bu Yami punya aksi nyata berdiferensiasi. Itu kebetulan kita baru dapat di modul 21, Bu. Jadi ketika saya lihat, ada referensi konten, ada referensi proses, produk, cakep nih saya bilang. Ntar saya minta diseminasi sama Bu Yami gitu kan. Buat ke situ. Oh boleh. Kita harus sharing gitu. Nah, nanti dari situ nanti diferensiasinya itu nanti kaitannya ke penguasaan murid dapat mengembangkan minat dan bakatnya. Yang kelima, ini yang paling penting. Tadi yang dibilang kodrat alam dan lingkungan sosial ini berkaitan sama ini ya, sama kemampuan anak dalam bertahan hidup. Kalau dulu ibu saya bilang anak laki mah jangan dicari kalau dimain. Dulu kita nggak punya handphone, Bu. Kita nggak punya apa. Nah, anak laki kalau lagi main jangan dicari, ntar juga pulang sendiri. Kan dulu, Bu, dulu kodrat alamnya kan nggak bahaya tuh, kan? Kita main di lapangan paling belakang rumah, depan rumah, gitu loh. Nggak kemana-mana. Tapi kalau sekarang jauh, Bu. Puncak. Paling sedikit ke puncak tuh paling dekat sekarang. Nah, terus juga apa namanya semakin kemari zaman semakin berubah. Nah, kodrat alam itu nggak bisa kita tolak. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman demi mengawal buat murid kita ke depan, mengantarkan murid kita ke jenjang yang selanjutnya yang dapat mengoptimalkan kemampuan dan minat dan bakatnya. Begitu Bapak dan Ibu guru. Kemudian, nah, checks and balance, kalau kata Bu Ika, check and balance. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, pintar Bu Amel, tambah Bu Amel. Yang kedua, itu Pak Robi, itu cinta kasih sayang Pak Robi. Itu 5 kebutuhan dasar yang paling pokok, cinta dan kasih sayang di Pak Robi. Makanya kesempatan kelasnya ada saling menyayangi. Ya, kelasnya. Yang ketiga, mantap, tepuk tangan buat semuanya. Jadi, yang keempat, Karetnya 2 Bu ini. oke, terus ya. Yang keempat apa nih? Saya nggak mau buka slide-nya. Konsentrasi. Iya. Anak punya power. Kalau anak punya power berarti dia bisa mengembangkan, punya energi dari dalam motivasi internal. Apa? Penguasaan. Tangan buat Pak Yusuf. Iya. Iya, penguasaan dalam pengembangan bakat. Betul Bu Arti, terima kasih. Yang kelima, survival artinya bertahan hidup. Terima kasih Bu Era, tepuk tangan buat Bu Era, teman-teman. Jadi terima kasih yang Bu Era. Ya, jadi teman-teman sekalian, 5 kebutuhan dasar manusia ini saya mencoba untuk mengembangkan di kelas gitu. Setelah dapat materi ini saya coba jajal, bener nggak sih teorinya ini gitu. Sedikit saya sudah menjabarkan di kelas implementasinya, walaupun sederhana lah, nggak sampai seperti penelitian segala macam, tapi cara
murid-murid itu merespon seperti apa, itu ternyata benar bahwa mereka butuh sama 5 kebutuhan ini yang fundamental yang ada di sekolah. Nah makanya Bapak Kepala Sekolah mencanangkan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak berarti kita coba penuhi kebutuhan ini Pak. Kalau misalnya kebutuhan ini kurang berarti belum ramah sama anak. Nanti kita coba buat program yang kira-kira seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Karena saya yakin guru-guru Rambutan 3 luar biasa. Biasa di luar dan luar biasa. Nah, ini yang paling pamungkas. Resti plus usi. Resti plus usi. Jadinya ada dua kata yang nggak bisa lepas dari kita. Apa sih segitiga restitusi? Pernah dengar nggak Bu? Dari Pak Uri pernah ya? Gimana katanya Pak Uri Bu Reni? Ya coba diulang Pak. Uri coba diulang. Udah mau zuhur loh. Masih lama Bu. Segitiga restitusi. Nih, segitiga restitusi. Tuh. Coba dibaca Bu Amel. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih Bu Amel. Filosofi Trisula ya. Mana Pak? Mirip-mirip ya. Segitiga. Pokoknya kalau segitiga Bapak bilangnya Trisula aja gitu aja pokoknya. Oh segitiga. Cepat deh. Trisula. Siswa orang tua. Iya. Betul. Gantilah segitiga Trisula. Jadi di sini pengertiannya bahwa segitiga restitusi itu ada dialog antara guru dan orang tua. Buat apa? Buat anaknya. Nah di sini tadi sudah dicontoh kasus satu. Coba Pak. Ini. Kalau dalam materinya Bu Ika tadi disebutnya guru sebagai posisi kontrol ya tadi ya. Ada 5 posisi kontrol ya. Ini posisi kontrolnya apa nih guru? Membuat rasa bersalah. Jadi ada anak kita yang kadang sering malas buat, mungkin lagi bad mood, dia tiduran aja. Mungkin juga dia nggak ngerti materi atau nggak apa, kita mungkin belum tahu. Ketika kita lagi ngajar ada yang seperti itu, mungkin kita akan seperti ini Bu. Tuh, saya juga seperti ini. Awalnya seperti ini kok. Itu kenapa tuh tiduran begitu? Nulis yang nggak jelas begitu. Kalau lagi guru lagi menjelaskan didengerin dulu dong. Jangan nulis nggak jelas, gambar nggak jelas begitu. Siapa itu? Sebelahnya Parti? Reni ya? Oh, ya, belum siap. Iya benar. Iya. Kalau terima kasih Reni sudah menyampaikan alasannya kenapa begitu. Nah, nanti kita istirahat makan bareng ya. Ya. Artinya ada anak yang murid kita mungkin nggak ada yang mau ngomong kayak gitu, dia cuma diam melotot aja gitu kan, ngomong nggak cuma melotot, katanya bau aja gitu. Mules perutnya. Iya. Nah, karena saya begitu, udah saya jadi posisi yang pertama, pasti saya jadi yang menghukum. Kamu itu kalau lagi belajar tiduran aja kayak enggak tiduran, kamu semalam begadang kamu. Keluarlah kata-kata yang seperti itu. Dan ternyata setelah saya pelajari nggak boleh gitu, nggak boleh. Dan di awal sebelum kita melakukan ini berarti kita mesti melakukan yang namanya diagnostik. Gitu.
Jadi ada refleksi di awal ketika kita baru masuk kelas, itu nanti ada refleksi awal berupa tes diagnostik, bisa dengan form, bisa dengan gambar, bisa dengan kegiatan. Contohnya misalnya gini, siapa yang sekarang sedang tidak sehat, badannya lagi kurang sehat. Kalau mereka tunjuk itu masih biasa. Yang kurang sehat coba ke pojok yang sebelah kanan sana, maka anak akan bangun di sana. Siapa yang sudah oke ini, udah siap belajar dan sehat, pojok ke sana. Jadi mereka di awal sudah aktivitas. Di situ sudah boleh dibilang sudah ada persepsinya, sudah ada kesiapan anak. Kita lihat anak sudah siap atau belum. Itu yang saya pelajari. Nah, di sini tindak lanjutnya bisa dilakukan segitiga restitusi. Sebenarnya ada lanjutannya lagi kasusnya gitu. Terus yang kedua, nah ini bisa kita jadikan segitiga restitusi nanti gimana caranya kita kembalikan ke posisi yang paling utama, yaitu memotivasi internal ke anak dengan cara berperan sebagai manajer. Nah ini kalau tadi bilang saya nyimak Bu Yatmi bilang, Bu Putih jadi manajer kenapa? Karena ada di ruang kepala sekolah. Iya benar Bu, di ruang kepala sekolah itu pasti manajer. Terus seandainya kepala sekolah ada di ruang lain, apakah disebut manajer juga? Gitu. Nah artinya manajer di sini dikatakan bahwa kita bisa memotivasi anak lewat posisi kontrol yang baik, yang tadi dibilang pemantau, kemudian penghukum, kemudian apalagi membuat bersalah. Nah terakhir itu kita manajer. Teman, nah teman itu mendekati ke manajer. Teman, gini, waktu diskusi kelompok sedikit saya sharing. Saya tanya sama Pak Anggoro. Pak Anggoro itu wakil kepala SMP 230 kalau. Dia kebetulan ngajar agama. Otomatis kan dia bidang kesiswaan juga. Saya sempat tanya di diskusi kelompok waktu itu mengenai ini. Posisi teman yang saya tekankan. Pak, kadang-kadang anak-anak kalau kita udah dekat sama dia, terus dia merasa dekat sama kita, itu kira-kira nanti akan jadi ada sikap yang terlalu berlebihan dari anak ke kita. Betul Pak, bisa jadi songong gitu kan, bisa jadi ini. Itu dia jelasin 1 jam Bu. Yang lain pada tiduran gini aja ya di Zoom. Kenapa? Karena mungkin teman-teman pada ngerasain kayak gitu. Jadi kita lagi nyari jati diri, sebenarnya yang kayak gimana sih yang disebut posisi kontrol yang baik buat kita gitu. Dan manajer itu ternyata pengoptimalan dari sistem posisi kontrol jadi teman. Dari teman kita manfaatkan yang baiknya untuk menyebar kebaikan lain kepada teman-temannya. Kalau saya lihat kemarin, saya juga pernah tuh waktu kalau lagi sudah selesai PSS, mereka daripada ngawal kemana, saya pasangin fokus, terus saya setelin film motivasi, edukasi gitu. Terus mereka diskusi gitu. Kadang dikit-dikit juga kasih film yang kira-kira buat sains gitu. Jadi Polri juga pernah ngelakuin itu. Jadi anak-anak dibebaskan seperti itu bereksplorasi. Nah, ketika kita jadi manajer, maka kita bisa memberdayakan murid itu yang sudah menganggap kita teman. Jadi ketika nanti ada teman-temannya yang kurang ini, bisa didekati dengan cara tutor sebaya ke teman-temannya. Nah, itu juga salah satu sebagai langkah manajer kalau saya bilang. Selanjut Bu. Ya, tadi yang saya bilang ya. Jadi kolaborasi. Jadi kegiatan restitusi itu kolaborasi dalam menyelesaikan kasus sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Intinya membantu murid menyelesaikan masalah tanpa ada masalah lagi. Gak ada yang berarti
menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oh, seadanya gitu. Tapi benar kalau saya pikir-pikir benar. Ya, tujuan restitusi seperti itu. Jadi benar kalau misalnya menyelesaikan masalah insya Allah seperti itu. Jadi mereka inginkan tujuan mulia dan mereka bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini intinya seperti itu. Kemudian ini kita termasuk ke sini nggak Bu? Kita sudah melakukan ini belum? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita pernah nggak murid kita itu kita anggap seperti ini? Ya, ini gambaran ciri-ciri kalau restitusi ini seperti ini. Memperbaiki hubungan. Biasanya kita kalau udah kesel, udah gitu, udah nggak usah. Tandain terus cuekin tangan. Biasa siapa Pak? Kayak apa? Saya kayak gitu. Kayak apa ya? Kemudian tawaran bukan paksaan. Saya maksa gitu. Pokoknya harus kayak gini. Bisa kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Nah, ternyata restitusi itu harus dengan tawaran terlebih dahulu. Nanti akan muncul kesepakatan. Itu yang kita ambil. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini tadi saya bilang. Restitusi bisa menimbulkan sifat empati. Kalau anak sudah empati, maka apa yang akan dilakukan insya Allah positif. Jadi dia merasakan apa yang kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kayak tadi ceritanya si Dino yang menarik kancing baju temennya sampai putus 3. Nah itu, kemudian Bu Suti menanyakan sampaikan identitas. Kemudian melakukan validasi tindakan yang salah. Artinya menyatakan bahwa apa yang dilakukan murid itu secara internal dia merasakan bahwa iya memang saya melakukan itu salah Pak, jadi harus seperti ini. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah ini kaitannya sama tadi keyakinan kelas yang kita udah susun berdasarkan kesepakatan dari kelas dan antara murid dan guru. Jadi kita kembalikan keyakinan kelas itu untuk menanyakan keyakinan sehingga menyelesaikan masalah yang akan dihadapi sama murid. Bisa seperti itu. Lanjut. Nah inilah yang disebut kenapa disebut segitiga restitusi, karena memang bentuknya segitiga dan kembali ke situ-situ lagi. Siklusnya akan kembali seperti itu. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kemudian di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kata-kata ini, termasuk dalam menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi anak merasa memerlukan satu motivasi internal bagi dirinya. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi tadi kalau yang contoh video yang tadi dibilang bahwa dia melakukan seperti itu karena dia dibilang tukang fitnah. Emangnya kamu tukang fitnah? Ya enggak Pak, saya bukan tukang fitnah. Itu berarti menyatakan validasi tindakan yang salah. Guru di sini berfungsi sebagai posisi manajer. Jadi hanya menerima apa yang murid sampaikan ke kita sambil mengarahkan dengan tiga cara seperti ini, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Insya Allah mudah-mudahan setelah 3 ini kita lakukan, mudah-mudahan kasus yang menimpa anak kita atau permasalahan yang ada dalam murid kita itu akan terselesaikan dengan baik. Ya, mudah-mudahan sedikit banyaknya kami berharap teman-teman dapat melaksanakan, nggak usah jauh-jauh, untuk kita dulu aja per kelas masing-masing. Saya mengajak, ayo kita bareng-bareng, mudah-mudahan apa hal-hal yang baru ini bisa kita terapkan dan kita implementasikan di kelas kita masing-masing. Ini mendukung program sekolah yang akan kita laksanakan, yaitu ke sekolah ramah anak. Terima kasih. Itu yang dapat bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, karena belajar itu tidak pernah kenal waktu, tidak pernah kenal usia. Jadi walaupun
sampai kapanpun kita punya moto belajar sepanjang hayat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan manfaat yang baik buat diri kita dan menjadikan ladang pahala buat kita semua. Kita tutup saja diseminasi ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan waktunya. Itulah penyebaran informasi dari kami bertiga. Semoga apa yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta dapat diterapkan di kelas dan sekolah kita. Amin. Udah Bu. Terima kasih. Ini udah. Saya nambahin dikit boleh? Oh ya, berarti saya tambahin dulu Pak. Nggak usah, udah. Di luar aja. Enggak, aduh. Jangan takut belum jam 12. Ya. Saya pantun juga nih Bu Ika pantun. Kira saya nggak punya kali. Jalan-jalan ke Cihampelas. Pulangnya beli oleh-oleh. Tadi udah turun gaji ke-13. Dengerin dulu. Kabarnya bentar lagi makan siang meleleh. Iya. Ya, terima kasih kepada Bu Ika, Pak Robi, Pak Fadil. Luar biasa, sekali lagi aplaus buat teman-teman kita semua. Ya, alhamdulillah, benar ya. Belajar ya, benar terasa belajar ya. Belajar, alhamdulillah mudah-mudahan bisa pastinya bermanfaat. Boleh nggak menanggapi sedikit? Bukan menanggapi, menambahkan mungkin ya. Sambil ngedengar tadi, kemudian sempat tuh kalau lagi bengong saya suka mikir, suka inilah. Ya Bu, bukan mikir yang enggak ya Bu. Mikir yang benar, kalau lagi benar. Gini Bapak Ibu, tadi disampaikan tadi luar biasa tuh. Ada di diferensiasi, kemudian ada segitiga restitusi dan lain sebagainya. Tadi merenung kemarin nih, ternyata untuk menjadi guru itu memang benar-benar harus dari hati ya Bu ya. Ya selama ini kan kita jadi guru gitu, bener jadi guru. Saya dan anak-anak dan murid-murid. Padahal sepertinya enggak ya kalau kita ngedengerin tadi itu benar-benar nyatu. Kalau bahasanya profesional harus menceburkan ke diri ke dalam jiwanya anak-anak. Ya Bu ya. Insya Allah ya mudah-mudahan sudah jalan. Tapi kan tetap namanya kita manusia kadang enggak sepenuh hati gitu, enggak sepenuh hati untuk menceburkan ke dalam jiwanya anak-anak. Makanya tadi disampaikan bahwa enggak kalis kalau bahasa ini ya, enggak homogen, enggak menjadi satu. Sepertinya memang kita harus benar-benar menyatu ke jiwa anak-anak. Dan kalau bahasanya mungkin seperti ini, itu bagian dari profesionalitas. Ya, selain karena kita yakin lah kita ada di tempat ini bukan semata-mata karena kita ngelamar kerja, ikut tes segala macam. Yakinlah kita semua ini sudah ditentukan sama Yang Maha Kuasa untuk ada di sini. Ya Bapak Ibu ya. Sudah ditentukan, bukannya kita pilihan, bukan urusannya dinas. Itu cuma perantara aja untuk kita ada di sini. Dan mudah-mudahan jiwa kita memang sudah ada di jiwanya anak-anak. Jadi menganggap anak itu ya sebagai anak kandung, sebagai anak yang bakal membangun, menjaga kita di masa yang akan datang, Bapak Ibu ya. Insya Allah lah seperti itu. Dan kemarin kepikir juga tuh. Kepikir karena tadi Pak Fadil nyampein seperti itu. Bukan pernah ya, masih ya. Dulu masih ada di kelas gitu. Ya anak-anak benar-benar menikmati berinteraksi dengan kita gitu. Jangan lagi melihat ini guru jadi sungkan menyampaikan anak. Gurunya juga ketika menasihati juga mungkin ada perasaan tadi bukan ini biarin aja dah.
Apalagi mungkin tadi ada terselip kayak kata Pak Fadil, ada anak murid yang seperti ini, ada orang tuanya yang seperti itu, rasanya agak seret. Tapi ternyata itu bukan dari keikhlasan nih Bapak Ibu ya. Saya pernah kepikir bahwa mungkin tidak, dan kayaknya sih kita supaya kita masuk ke dalam jiwa anak-anak itu, istilah nih, mungkin istilah ya, 1 hari 1 siswa, paham gak Bu? One day, one student. Ya Bu ya, mungkin sudah, syukur-syukur sudah pernah. Kalau belum pernah, coba dan sekali waktu, siapin waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit. Ya gimana kita bisa masuk ke dalam jiwanya anak-anak. Tadi diferensiasi dalam kemampuan, diferensiasi dalam keluarga, itu yang lebih membentuk karakter anak itu ya. Ya kan, kalau keluarganya seperti ini kayak kita kan lingkungannya luar biasa nih. Ada yang mapan sekali, tengah-tengah, bahkan ada yang sangat di bawah. Pasti ceritanya berbeda-beda. Ketika liburan aja cerita, saya di rumah aja, saya jalan-jalan, saya ke hotel, saya ke naik pesawat, itu udah berbeda-beda. Kemudian ada orang tua lagi, diferensiasinya, latar belakang orang tuanya, pendidikannya, kerjanya, itu sangat luar biasa. Ya, makanya tadi diidentifikasi bahwa karakter anak itu munculnya berbeda, kemampuannya berbeda tadi. Satu mungkin kalau Bapak bilang tadi, kalau nggak di sekolah, di rumah, seperti itu masalahnya. Ya barangkali kalau nanti sekolah juga jadi tempat, syukur-syukur sekolah gurunya itu jadi tempat pelariannya anak-anak, dari tempat curhatannya anak-anak, seperti itu. Bagaimana caranya? Tadi mungkin 1 hari 1 murid. Kalau dulu pernah, kemarin belum terlalu lama, ada literasi, anak suruh ke depan, dari Sudin ya, waktu kemarin belum lama, anak ke depan suruh menceritakan dia pengen cerita apa, dah silahkan cerita, biar kita tahu, kalau bisa keseharian, biar kita tahu sebenarnya ada apa di rumah sih, ada kendala apa, ada hambatan apa. Ya, ternyata mungkin gak semua juga orang yang mapan, kondisi keluarganya, kondisi komunikasinya itu bisa terjaga baik, belum tentu juga. Ya, apalagi ya kalau kita semua, kita orang dewasa tahulah lingkungan di luar seperti apa. Dan kalau kita tahu latar belakang, mungkin tuh kita bisa masuk ke diferensiasinya, kenapa anak ini seperti ini, kurangnya di mana, kemampuannya di mana. Dan saya yakin insya Allah semua anak itu punya kelebihan, dan insya Allah rezekinya pasti berbeda-beda, baik semua. Yang Bapak Adil sampaikan tadi, gak ada yang kurang insya Allah. Apalagi kalau menjas bahwa anak ini mah begini, entar depannya begini, oh jauh, salah ya Bapak Adil ya, bener ya, gak pernah ada yang begitu ya. Apalagi kita rata-rata banyak tuh terlalu underestimate bahwa kita, wah anaknya begini, entar gimana dah. Enggak pernah, enggak bisa diduga. Atau Pak Robi bilang tadi, kemampuannya begini, entar sampai, enggak, nanti SMP, SMA, enggak, itu bukan urusan kita. Pak Robi ya, itu urusan yang Maha Kuasa yang memberikan rezeki, kelebihan pada semuanya, enggak ada yang kurang. Tinggal bagaimana orang itu menyikapinya. Satu yang lebih penting dari itu, belajar. Belajar itu lebih dari belajar sekolah. Kalau kita yang lebih paham sampai kita dewasa, belajar hidup. Ya, insya Allah tuntunannya sebenarnya nggak lepas dari agama sebenarnya ya. Tuntunannya itu semua. Tapi kalau untuk di dunia kan, dalam kehidupan formal, kita harus menempuh pendidikan. Ya Bapak Ibu ya, coba mungkin kalau apalagi kalau belum siap untuk one day one student, mungkin ya kira-kira anak-anak yang perlu identifikasi, yang perlu pendampingan, seperti itu.
Ya Bapak Ibu ya, nggak panjang lebar. Tadi saya bilang kan jangan sampai persis jam 12 karena ukurannya tadi belum makan siang. Tapi kalau udah di atas jam 12 ada kewajiban untuk menyiapkan. Ya ini bukan kegiatan sekolah ya, kegiatan CGP ya. Mohon maaf tadi CGP ini ingat pantun saya tadi. Bercanda. Ya, bercanda. Tapi mau makan siang kan nggak harus di sini ya. Hari ini kita kondangan kan. Nah, oh gitu. Oh, yaudah ntar tolong bawa tempat. Ya canda, jangan dipikirin, disediain aja. Ya, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat CGP kita mudah-mudahan tadi Pak Urip dengar tuh, saya dengar dari Pak Urip lagi membujuk Amel supaya ikut CGP sama Bu Haji Yati juga ikut CGP ya. Hah? Barengan semuanya, Bu Hati juga. Saya nggak ngomong Bu Ayu, ntar saya disekak lagi sama dia. Saya nggak ada ngomong begitu, disekak. Ya, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.